Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Anggita. NPM 210811005. Class A. Study Program Biology Tadris. Strategies for Reading Comprehension, yaitu strategi untuk pemahaman membaca. Proses memahami teks dimulai sebelum anak-anak dapat membaca. Ketika seseorang membacakan buku bergambar untuk mereka mendengarkan kata-kata, melihat gambar-gambar, dan mungkin mulai mengasosiasikan kata-kata di halaman dengan kata-kata yang mereka dengar dan ide-ide yang mereka wakili. Untuk mempelajari strategi pemahaman, siswa memerlukan pemodelan, latihan, dan masukan. Ada beberapa kunci pemahaman strategi, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada using prior knowledge or previewing, yang artinya menggunakan pengetahuan sebelumnya atau pratinjau. Saat siswa melihat teks, mereka memanfaatkan apa yang sudah mereka ketahui, yang akan membantu mereka memahami teks yang akan mereka baca. Ini menyediakan kerangka kerja untuk setiap informasi baru yang mereka baca. Yang kedua ada predicting atau memprediksi. Ketika siswa membuat prediksi tentang teks yang akan mereka baca, itu menetapkan harapan berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya tentang topik yang serupa. Saat mereka membaca, mereka mungkin secara mental merevisi prediksi mereka saat mereka mendapatkan lebih banyak informasi. Selanjutnya ada identifying the main idea and summarization, yaitu mengidentifikasi ide utama dan ringkasan. Dalam hal ini mengharuskan siswa menentukan apa yang penting dan kemudian memasukkannya ke dalam kata-kata mereka sendiri. Tersirat dalam proses ini adalah mencoba untuk memahami tujuan penulis dalam menulis teks. Kemudian ada questioning atau bertanya. Bertanya dan menjawab pertanyaan tentang teks adalah strategi lain yang membantu siswa fokus pada makna teks. Guru dapat membantu dengan memodelkan baik proses mengajukan pertanyaan yang baik dan strategi untuk menemukan jawaban dalam teks. Lalu, ada making inferences atau membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks, siswa harus belajar untuk menarik pengetahuan sebelumnya dan mengenali petunjuk dalam teks itu sendiri. Yang terakhir ada visualizing atau visualisasi. Studi telah menunjukkan bahwa siswa yang memvisualisasikan saat membaca memiliki daya ingat yang lebih baik daripada mereka yang tidak. Pembaca dapat memanfaatkan ilustrasi yang tertanam dalam teks atau membuat gambar atau gambar mental mereka sendiri saat membaca teks tanpa ilustrasi. Strategies for Reading Comprehension Narrative Text, yaitu strategi untuk pemahaman membaca dalam teks narasi. Teks narasi menceritakan sebuah kisah, baik kisah nyata maupun kisah fiksi. Ada sejumlah strategi yang akan membantu siswa memahami teks narasi, yaitu yang pertama ada story maps. Dalam hal ini siswa dapat membuat diagram tata bahasa cerita dari teks untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang elemen yang digunakan penulis untuk membangun cerita. Tata bahasa cerita meliputi 1. Setting, yaitu kapan dan di mana cerita terjadi. 2. Ada karakter, yaitu orang atau hewan dalam cerita, termasuk protagonis atau karakter utama yang memotivasi dan tindakannya mendorong cerita. Yang ketiga ada plot, yaitu alur cerita, yang biasanya mencakup satu atau lebih masalah atau konflik yang harus ditangani dan diselesaikan oleh protagonis. Dan yang terakhir ada tema, yaitu pelajaran utama atau gagasan utama yang penulis ingin pembaca dapatkan dari cerita. Gagasan utama bisa dinyatakan secara eksplisit seperti dalam fabel Aesop atau disimpulkan oleh pembaca. Kemudian ada retelling atau menceritakan kembali. Guru dapat meminta siswa untuk menceritakan kembali sebuah cerita dengan kata-kata mereka sendiri, yang dapat berguna untuk menganalisis konten untuk menentukan apa yang penting. Kemudian ada prediction atau prediksi. Guru dapat meminta pembaca untuk membuat prediksi tentang sebuah cerita berdasarkan judul dan petunjuk lain yang tersedia, seperti ilustrasi. Guru nantinya dapat meminta siswa untuk menemukan teks yang mendukung atau bertentangan dengan prediksi mereka.
Yang terakhir ada answering comprehension question, yaitu menjawab pertanyaan pemahaman. Mengajukan siswa berbagai jenis pertanyaan mengharuskan mereka menemukan jawaban dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan menemukan jawaban literal dalam teks itu sendiri, atau dengan menggambar pada pengetahuan sebelumnya dan kemudian menyimpulkan jawaban berdasarkan petunjuk dalam teks. Strategies for reading comprehension expository text. Teks ekspositori menjelaskan fakta dan konsep untuk menginformasikan, membujuk, dan menjelaskan. The structure of expository text, yaitu teks ekspositori biasanya terstruktur dengan isyarat visual seperti judul dan subjudul yang memberikan syarat yang jelas tentang struktur informasi. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf juga biasanya merupakan kalimat topik yang dengan jelas menyatakan tentang apa paragraf itu. Teks ekspositori juga sering menggunakan salah satu dari 5 struktur teks umum sebagai prinsip pengorganisasian, yaitu 1. Ada cause and effect, yang kedua ada problem and solution, yang ketiga ada compare and contrast, yang keempat ada description, dan yang kelima ada time order, yaitu sequence of events, action, and or steps. Main idea or summarization, yaitu gagasan utama atau ringkasan. Ringkasan secara singkat menangkap gagasan utama teks dan detail utama yang mendukung gagasan utama. Siswa harus memahami teks untuk menulis ringkasan yang baik yang lebih dari pengulangan teks itu sendiri. Kemudian ada KWL. Ada 3 langkah dalam proses KWL, yaitu yang pertama ada what I know, yang kedua ada what I want to know, yang ketiga ada what I learned. Yang terakhir ada graphic organizer. Graphic organizer menyediakan representasi visual dari konsep dalam teks ekspositori. Mewakili ide dan hubungan secara grafis dapat membantu siswa memahami dan mengingatnya. Mengajar siswa bagaimana mengembangkan dan membangun organisator grafis akan membutuhkan beberapa pemodelan, bimbingan, dan umpan balik. Guru harus mendemonstrasikan proses dengan contoh terlebih dahulu, sebelum siswa berlatih melakukannya sendiri, dengan bimbingan guru dan akhirnya bekerja secara mandiri. Strategies for reading comprehension in Read Naturally programs. Beberapa program baca secara alami mencakup strategi yang mendukung pemahaman. Yang pertama ada Read Naturally Live, yaitu program berbasis cloud yang sebagian besar independen dengan dukungan audio bawaan, berfokus pada kefasihan dan fonetik dengan dukungan tambahan untuk kosakata. Yang kedua ada Read Naturally and Core, yaitu program berbasis cetak yang sebagian besar independen dengan dukungan audio pada CD, berfokus pada kefasihan dan fonetik dengan dukungan tambahan untuk kosakata. Yang ketiga ada Read Naturally Guide, yaitu instruksi yang dipimpin guru untuk kelompok kecil pembaca awal, berfokus pada phonics dan instruksi kefasihan dengan dukungan tambahan untuk kesadaran fonemik dan kosakata. Yang keempat ada 1 Minute Reader Live, yaitu komponen Read Live berbasis web untuk membaca mandiri tambahan yang mengembangkan kefasihan dengan dukungan kosakata dan pemahaman. Yang kelima ada 1 Minute Reader Books or CDS, yaitu buku cetak dengan dukungan audio dalam CD yang mengembangkan kefasihan pembaca dengan dukungan kosakata dan pemahaman. Dan yang terakhir ada Take Aim at Vocabulary, yaitu program berbasis cetak dengan CD audio yang mengajarkan kata-kata target yang dipilih dengan cermat dan strategi untuk mempelajari kata-kata yang tidak diketahui secara mandiri.